Pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir, apakah ada sesuatu yang menempati hatimu di tempat yang seharusnya hanya milik Allah? Ini adalah pertanyaan yang serius, seringkali tidak nyaman, tetapi benar-benar perlu. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah menegaskan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bumi di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Firman ini, tertulis dalam Keluaran, mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang layak menjadi pusat hidup kita. Tetapi apakah kita benar-benar menjaga perintah ini? Ataukah, secara diam-diam, berhala-berhala modern telah menetap dalam hati kita? Ketika kita memikirkan penyembahan berhala, biasanya kita membayangkan patung batu, kayu, atau tanah liat yang disembah orang-orang pada zaman dahulu. Banyak orang merasa lega, berpikir, syukurlah saya tidak melakukan itu. Tetapi penyembahan berhala tidak hilang seiring berjalannya abad. Ia hanya berubah bentuk. Hari ini, berhala yang paling berbahaya bukan terbuat dari perak, perunggu, atau tanah liat. Mereka dibangun di dalam hati, tak terlihat oleh mata, namun sangat kuat untuk menjauhkan kita dari hadirat Allah. Berhala bisa berupa apapun yang mengambil tempat pertama dalam prioritas kita, siapapun atau apapun yang menerima kasih, kepercayaan, dan pengabdian yang seharusnya hanya untuk Allah. Itu bisa berupa pekerjaan, ketika pekerjaan lebih menentukan identitasmu daripada firman Tuhan. Itu bisa berupa uang, ketika rasa amanmu lebih bergantung pada saldo bank daripada janji-janji Tuhan. Bahkan keluarga, suami, istri, anak-anak, meski merupakan berkat ilahi, bisa menjadi berhala ketika mereka menduduki tahta hati. Bahkan dosa-dosa tersembunyi, seperti kesombongan, kepahitan, hawa nafsu, atau kebiasaan tersembunyi, bisa menjadi berhala ketika mereka menguasai pikiran dan pilihan kita. Bahaya terbesar adalah karena berhala-berhala ini tak terlihat. Mereka diam-diam masuk ke dalam. Seringkali kita bahkan tidak menyadari kapan sesuatu yang baik berubah menjadi berlebihan dan mengambil tempat yang hanya milik Allah. Mereka mudah dibenarkan, mudah disembunyikan, tetapi sulit diakui. Namun, sekali berakar di hati, mereka mampu mencuri perhatian kita, melemahkan iman kita, dan menjauhkan kita dari kasih Bapa. Firman dalam Yunus pasal 2, ayat 8 memperingatkan, mereka yang berpegang pada berhala sia-sia meninggalkan kasih setia mereka. Artinya bukan Allah berhenti mengasihi, tetapi kitalah yang, dengan memeluk berhala, membelakangi hadiratnya. Pada akhirnya, apa yang kita terima dari berhala itu? Janji-janji kosong. Mereka menjanjikan sukacita, tetapi meninggalkan kehampaan. Mereka menjanjikan keamanan, tetapi runtuh ketika hidup terguncang. Mereka menjanjikan damai, tetapi tidak bisa menenangkan badai di hati. Saudaraku yang terkasih, inilah kenyataan yang harus kita hadapi dengan berani. Apapun yang menempati tempat pertama dalam hidupmu menentukan siapa Allahmu. Jika itu bukan Tuhan Yesus, maka itu adalah berhala. Tetapi ada harapan, karena setiap berhala bisa dihancurkan oleh kuasa Kristus. Dialah satu-satunya yang mampu mengisi kehampaan jiwa dan memberi makna sejati pada kehidupan. Dan sebelum kita melanjutkan dalam doa, aku ingin meminta sesuatu yang penting. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika engkau menyadari bahwa Allah harus berdaulat seorang diri dalam hidupmu, maka silakan berlangganan kanal ini, sukai video ini, tinggalkan komentarmu, dan bagikan kepada seseorang yang juga perlu mendengar firman ini. Dengan begitu, kita bersama-sama terus menyebarkan terang Injil dan memperkuat iman kita dalam persekutuan. Apakah kamu menyadari betapa mudahnya hati terbagi? Di satu sisi, kita merindukan hadirat Allah, mendambakan berkat-Nya, dan mencari pemeliharaannya. Tetapi pada saat yang sama,
kita melekat pada hal-hal yang bersaing untuk mengambil tempat yang hanya miliknya. Itu seperti kita mencoba memegang dua tali, satu menarik kita mendekat kepada Kristus, yang lain menarik kita menjauh darinya. Namun kenyataannya, kita tidak bisa berjalan kedua arah sekaligus. Dalam sejarah Israel, penyembahan berhala adalah salah satu alasan terbesar kejatuhan dan penderitaan. Setiap kali bangsa itu membangun mezbah bagi Allah lain, hasilnya selalu sama: kehilangan, perbudakan, keterpisahan dari Tuhan. Tetapi kita juga melihat sesuatu yang menakjubkan. Setiap kali mereka bertobat dan berseru, Allah selalu menerima mereka kembali dengan belas kasihan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hati Allah bukanlah hati penghukuman, melainkan pemulihan. Ia tahu kita cenderung mudah teralihkan, mencari jalan pintas, dan menukar yang kekal dengan yang sementara. Namun, Ia tetap memanggil, "Kembalilah kepadaku, sebab hanya Aku yang dapat memuaskan kamu." Tetapi apa sebenarnya berhala-berhala hati itu? Jangan hanya berpikir tentang dosa-dosa besar. Seringkali mereka menyamar sebagai hal-hal yang baik. Pekerjaan adalah berkat. Tetapi jika itu menjadi identitasmu, melampaui imanmu, maka itu sudah menjadi berhala. Keluarga itu berharga, tetapi jika kasihmu kepada mereka lebih besar daripada kasihmu kepada Allah, itu sudah menjadi berhala. Kesenangan tidak salah, tetapi jika hidupmu berputar hanya untuk mengejarnya dengan segala cara, kesenangan itu telah menjadi Allahmu. Bahkan agama bisa menjadi berhala ketika kita menempatkan tradisi dan penampilan di atas persekutuan sejati dengan Kristus. Dan mengapa hal ini begitu menyedihkan hati Allah? Karena ini bukan sekadar melanggar satu perintah, tetapi melukai sebuah hubungan. Penyembahan berhala adalah memilih sesuatu yang tidak bisa mengasihi kembali, menyerahkan hati kepada sesuatu yang tidak pernah bisa memuaskan. Itu seperti menukar air hidup dengan wadah yang retak, yang tidak bisa menahan apapun. Karena itu, ketika kita terus bersikeras menempatkan sesuatu di atas Allah, kita mengalami kehampaan yang semakin dalam. Mungkin kamu sudah pernah merasakannya, mengejar sesuatu, mendapatkannya, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak cukup. Membeli, menikmati, mencapai, tetapi kepuasan itu cepat hilang. Itu terjadi karena tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan untuk mengisi ruang yang hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Hanya Dia yang dapat memberi makna, hanya Dia yang dapat memberi rasa aman sejati, hanya Dia yang dapat memberi damai yang tetap ada di tengah badai. Penyembahan berhala tidak hanya berbahaya bagi masa kini, tetapi juga bagi masa depan. Siapa yang membangun hidup di atas berhala, sedang membangun di atas pasir. Pada hari kesulitan, semuanya akan runtuh. Tetapi siapa yang menyerahkan hati kepada Tuhan, membangun di atas batu karang, dan sekalipun angin bertiup, rumah itu tetap berdiri. Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Dia tidak ingin kita hidup dalam iman yang dangkal, tetapi dalam hidup yang berakar padanya, tanpa membagi hati. Karena itu, panggilan hari ini jelas, periksalah dirimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang duduk di tahta hatiku? Saat aku lelah atau takut, kemana aku pertama kali lari? Apa yang paling aku takutkan untuk kehilangan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengungkapkan apakah ada berhala yang sudah mengambil tempat yang hanya milik Allah. Tetapi jangan takut menghadapi kebenaran ini. Mengakuinya adalah langkah pertama menuju pembebasan. Dan ingatlah, setiap berhala dapat dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Allah tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun. Dia memanggil kita kepada penyerahan penuh, kepada kepercayaan mutlak. Dia mengundang kita untuk hidup tanpa cadangan, dengan hati yang tidak terbagi, sepenuhnya tertuju kepada Yesus. Inilah kebebasan yang Dia sediakan bagimu, hidup tanpa berhala, hidup tanpa rantai,
hidup sepenuhnya dalam kasih Bapa. Kini saatnya untuk memutuskan, siapa yang benar-benar memerintah hatimu? Allah ataukah berhala yang seringkali tanpa sadar kamu biarkan menduduki tahta itu? Hari ini adalah hari untuk menghadapi kenyataan itu, sebab hidup tidak menunggu dan hati tidak sembuh dengan sendirinya. Firman mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, "Anak-anakku, waspadalah terhadap berhala." Ini bukan sekadar peringatan, ini adalah undangan kepada hidup yang penuh, kepada kebebasan yang hanya Kristus dapat berikan. Bayangkan sejenak setiap berhala yang mengambil tempat dalam dirimu diruntuhkan. Setiap kekhawatiran berlebihan tentang harta benda, setiap hubungan yang menggantikan keintiman dengan Allah, setiap dosa yang kamu sembunyikan dan pelihara seolah-olah Ia adalah Tuanmu, semuanya disingkirkan oleh kuasa Roh Kudus. Hati yang tadinya terbagi menjadi sebuah mezbah yang murni, siap untuk menyembah Yesus saja. Inilah puncak pembebasan rohani, menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi sujud di hadapan bayangan atau janji kosong. Kamu bebas, karena Kristus telah mengambil tempat yang selalu menjadi miliknya. Tetapi pembebasan ini menuntut tindakan. Dibutuhkan keberanian untuk menyerahkan segalanya kepada Allah, untuk mengaku apa yang telah kamu sembunyikan, untuk menyatakan bahwa tidak ada orang, tidak ada kesenangan, tidak ada kepemilikan yang akan pernah menduduki tahta hatimu. Seperti yang dikatakan pemazmur, berhala bisa punya mulut, mata, dan telinga, tetapi mereka tidak bisa berbicara, melihat, atau mendengar. Mereka tidak punya hidup, tidak punya kuasa, tidak punya kasih. Hanya Allah yang hidup, kekal, setia, dan mampu memuaskan jiwa. Dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir, Tuhan atas segala sesuatu yang ada. Hari ini, kamu memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Setiap berhala bisa dihancurkan. Setiap rantai bisa dipatahkan. Setiap kebohongan yang pernah kamu percaya tentang keamanan, kebahagiaan, atau damai dapat digantikan dengan kebenaran bahwa hanya Yesus yang cukup. Tidak lagi hidup dalam bayangan janji-janji palsu, melainkan dalam terang hadirat Tuhan. Tidak lagi mencari dengan sia-sia, melainkan menemukan kepenuhan dalam kasih karunia yang Dia berikan. Karena itu, lihatlah ke dalam hatimu. Akui segala sesuatu yang telah mengambil tempat Allah dan serahkan dengan sadar kepadanya. Naikkan doa yang tulus, mintalah agar setiap berhala diruntuhkan, agar setiap ruang yang ditempati oleh kecemasan, ketakutan, kesombongan, atau keinginan yang tidak tertata dibersihkan. Nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja dalam hidupmu, bahwa Dia memerintah atas setiap pikiran, setiap emosi, setiap keputusan. Dan jika kamu merasa saat ini menyentuh hatimu dengan dalam, bahwa pesan ini membawa terang bagi hidupmu, aku ingin mengundangmu secara khusus untuk berlangganan saluran ini, menyukai video ini, meninggalkan komentarmu dengan kesaksianmu, dan membagikannya kepada seseorang yang perlu mendengar firman ini. Dengan begitu, kita bersama-sama terus menyebarkan iman, harapan, dan kebenaran Injil. Ingatlah, hanya Allah yang bisa mengisi kekosongan jiwa. Hanya Dia yang bisa memberi makna, tujuan, dan damai yang kekal. Pilihlah hari ini siapa yang akan kamu layani. Pilihlah Tuhan, dan Dia akan duduk di tahta hatimu selamanya. Biarlah hidupmu menjadi mezbah penyembahan, biarlah pikiranmu dipimpin oleh firman, dan biarlah langkahmu mengikuti Yesus dengan segenap hati. Amin.